Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, teman-teman semua. Mudah-mudahan malam hari ini adalah awal yang sangat luar biasa sekali untuk menyambut sesuatu hal yang baru, skill up kita terkait upaya untuk meningkatkan eh, bagaimana bisnis MW kita bertumbuh. Oleh sebab itu, malam hari ini saya sangat memberi apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Ibu yang berkesempatan hadir di acara Zoom Better Me Storytelling ini. Dengan mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu luangkan waktu malam hari ini akan bisa memberikan manfaat yang luar biasa untuk bisnis Bapak Ibu, membuat bisnis MW yang bertumbuh, membuat bisnis MB yang sangat luar biasa, yang pada nantinya akan menjadi fondasi untuk bagaimana merealisasikan apa yang menjadi impian-impian Bapak Ibu selama ini. Oke Bapak Ibu, tidak perlu berlama-lama meskipun pesertanya belum banyak, kita belajar in time saja dan materi malam hari ini akan saya sampaikan dengan cepat. Mohon Bapak Ibu benar-benar konsentrasi. Yang belum menemukan tempat untuk yang tenang silahkan segera mencari tempat yang tenang. Yang masih di luaran dan atau lain sebagainya nanti silahkan mencari tempat karena ini tidak ada link Zoom-nya, tidak ada link YouTube-nya, hanya link Zoom. Cuma nanti rekamannya akan saya sampaikan nanti kalau materi sudah selesai semua. Nanti sekitar 2 minggu lagi materi total akan selesai, baru nanti rekamannya bisa diulang-ulang. Oke Bapak Ibu tidak perlu berlama-lama, ini materi masih asli dari yang kemarin saya sampaikan di awalan dari Cina, Kapten G, di mana beliaunya yang menjadi trainer kita di acara Better Me Storytelling kemarin, sehingga nantinya mudah-mudahan ini sangat membantu dengan apa yang kemudian sekarang itu digerakkan oleh Dr. Sigit. Untuk kalau dulu kita lebih fokus kepada memberikan harapan impian, tetapi malam hari ini kita mulai menambah cara bagaimana mengajak orang dengan versi kesehatannya. Itu Bapak Ibu, eh, pemasaran yang hari ini di luaran sana itu sangat menarik, itu adalah pemasaran dengan cara bercerita. Untuk itu Bapak Ibu nanti bisa memulai bagaimana mengawali diri untuk bercerita tentang bisnisnya, bercerita tentang bonusnya, bercerita tentang orang-orang di sekitarnya, bercerita dengan orang-orang yang menjadi motivasi, inspirasi Bapak Ibu untuk kemudian Bapak Ibu bisa ceritakan ke orang lain. Itu menjadi sesuatu cerita yang menarik untuk bagaimana kemudian orang lain bisa mengikuti kita. Saya tidak akan mengulas lagi tentang siapa pendiri eh, PMS ini dengan istilahnya pendamping atau community konsultannya, tetapi kita langsung masuk ke kurikulum. Apa sih yang Bapak Ibu akan dapatkan dengan Better Me Storytelling ini? Yang apa sih yang kita pelajari nantinya? Yaitu memulai perjalanan storytelling marketing Anda. Kita belajar tentang storytelling, bercerita. Pertama, mari kita lihat apa yang menjadi poin utama dari perjalanan belajar ini. Pada pelajaran pertama kita memahami definisi apa itu storytelling marketing, Bapak Ibu ya. Yang nantinya kita juga akan bagaimana belajar cara menulis, bagaimana cara menulis yang bagus, bagaimana cara menulis yang menjadi solusi tentang sebuah produk, dan bagaimana bekerja sama dengan orang lain untuk bercerita, eh, menjadikan sebuah cerita itu menarik untuk diikuti orang lain. Nah,
Oleh sebab itu Bapak Ibu, pada malam hari ini eh, kita akan memulai perjalanan itu, membahas kurikulum-kurikulum ini yang nantinya kurang lebih akan ada 4 sampai 5 session di berikutnya. Dan saya pikir Bapak Ibu nanti bisa meluangkan waktu untuk terus mengikuti materi-materinya. Mungkin Bapak Ibu banyak yang bercerita, ada banyak sekali kursus-kursus yang mengajarkan bercerita. Bukankah bercerita adalah sesuatu yang sudah dilakukan oleh semua orang? Kita kan biasa cerita kan seperti itu Bapak Ibu ya. Tetapi di sini kita belajar bagaimana sih bercerita tentang peluang bisnis MW agar orang mau melihat Anda sebagai penceritanya, menyukai Anda, cerita Anda, atau bahkan kalaupun toh Anda atau Bapak Ibu semua itu sebagai pelaku bisnisnya itu atau pelaku contohnya Bapak Ibu, mereka akan ingin seperti Bapak Ibu ya. Karena banyak orang bercerita, banyak orang menyampaikan sebuah pendapat atau menyajikan sebuah cerita, tetapi tidak semua orang mau mengikutinya. Maka kemudian kita selama 4-5 kali pertemuan Zoom ke belakang, nanti kita akan belajar bagaimana sih menyajikan sebuah cerita agar orang lain bisa mengikuti kita. Bagaimana sih cara kita memikat agar mereka bergabung dalam perjalanan perubahan kita. Kemarin yang kebetulan hadir di sini sudah diberikan contoh oleh Dr. Sigit. Oke, sekarang kalau dulu kita memberikan harapan harapan impian, harapan kesuksesan, tetapi ketika ditanya apakah kamu sudah sukses, nah, kita repot menjawabnya. Apakah kamu sudah dapat itu semua? Kita kerepotan untuk menjawab. Nah, sekarang ada sisi fokus materi di mana kita dari sudut pandang kesehatan itu tanpa harus menunggu hasil, sekedar kita rutinitas melakukannya, kita bisa mudah mengajak orang. Maksud saya, oke lah, kita sekarang mulai konsumsi daily nutrition. Habis itu kita melakukan kegiatan jalan sehat. Setiap hari kita melakukan jalan mulai dari 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Terus kemudian kita mulai bercerita, kita rajin diposting cerita ke grup-grup teman-teman kalau yang Facebook atau ke grup IG atau grup TikTok atau bahkan di status WA atau di grup-grup keluarga, grup-grup WA. Rutinitas-rutinitas itu yang perlu kita sampaikan mereka, terus kemudian kita bercerita betapa kita berubah menjadi seseorang yang konsisten jalan, menjadi orang-orang yang berupaya ikhtiar sehat dan lain sebagainya, itu akan mudah orang lain akan melihat. Daripada kita, yuk saya ada kelas bimbingan yang dimana kalau Bapak Ibu ikut nanti akan bisa sukses, akan bisa mendapatkan penghasilan 25 juta, 100 juta dan bla 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 bla. Tapi ketika ditanya, sampean sudah, kamu sudah, itu kita seringkali kesulitan menjawabnya ya. Nah, oleh sebab itu di Better Me Storytelling ini kita belajar bagaimana kita menjadi sentra orang melihat apa yang kita lakukan. Nah, kemarin sudah disampaikan oleh Dr. Sigit di SID, ayo memulai kita hidup sehat, jalan, kita posting dimanapun medsos yang Bapak Ibu punya. Itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya, apa sih nantinya konsentrasi yang akan kita bahas? Pada bagian pertama, eh, kita akan terkait bercerita yang bagus, bermanfaat untuk bisnis
MW tentunya. Walaupun nantinya sebagai disclaimer Bapak Ibu ya, dan mengingatkan sejak awal, nanti kita tidak menyebut-nyebut lagi nama MW atau bahkan posting-posting produk-produknya yang di awal di muka. Nanti ketika kita sudah menyebut nama MW, sudah menyebut atau memposting produknya, orang akan sulit untuk respect mengikuti jalan cerita kita. Jadi tentang produk, tentang tulisan MW kita skip dulu. Yang nanti di mana di bagian kedua kita akan belajar bagaimana membuat orang agar mereka melihat Anda, menyukai Anda, dan bahkan ingin seperti Anda melalui storytelling marketing. Ya. Dan yang bagian ketiga dari BMS ini, apa yang akan Anda dapatkan dari pelatihan atau istilahnya program BMS ini. Oke, kita bahas satu persatu, Bapak Ibu. Tidak perlu berlama-lama, nanti karena slide-nya banyak. Malam hari ini kita masih penyesuaian ya. Jangan buang-buang waktu, mari kita selami. Yang pertama, mengapa cerita yang bagus bermanfaat untuk bisnis MB. Oke, Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut, saya akan bertanya lebih dahulu. Apakah Anda suka mendengarkan cerita, Bapak Ibu? Kita menengok masa-masa lalu kita. Kita biasa mendengarkan cerita dari teman, cerita dari orang tua, cerita dari nenek, kakek, dan biasanya cerita-cerita itu seringkali teringat dari sampai hari ini, terutama Bapak Ibu yang sudah baby booms ya, masa kecil seperti itu. Berbeda dengan anak-anak yang sudah Gen Z, milenial, biasanya mereka akan mendengar atau mendapatkan cerita dari TV, dari film, dari acara-acara yang dilihat, dari novel, cerita-cerita sejarah, dan lain sebagainya. Yang mana prinsipnya adalah bagaimana sebuah story itu membuat sebuah hubungan yang tidak lekang oleh waktu, membuat ikatan emosional kita. Sehingga dari cerita-cerita itu biasanya akan membuat kesan yang mendalam. Storytelling merupakan sebuah informasi dari yang kompleks, misal angka, data, dan lain sebagainya, menjadi sesuatu yang mudah diingat. Cerita merupakan bisa dipilih pilihan kata-kata yang bisa menarik perhatian agar orang itu tertarik untuk bagaimana memperhatikan apa yang diceritakan. Tetapi tanpa ilmu, biasanya kita sering kali nerocos, cerita ngalor ngidul ngetan ngulan dan lain sebagainya, tetapi tidak ada yang perhatian. Nah, apalagi kalau Bapak Ibu yang hari ini bermain di TikTok, bermain di medsos, di IG, di Facebook, coba lihat. Sering kali Bapak Ibu bikin status-status, view-nya berapa, yang melihatnya berapa, yang komen berapa. Dari situ aja kita sudah bisa mengevaluasi. Atau Bapak Ibu yang tidak punya medsos tapi pakai WhatsApp atau biasa bikin status WA. Coba dicek, dievaluasi. Selama ini berapa orang yang melihat apa yang Bapak Ibu posting dimanapun itu? Maka kalau belum banyak yang melihat, maka kita perlu belajar BMS ini salah satunya. Bagaimana cara menarik perhatian. Karena orang untuk bisa melihat atau tertarik dengan apa yang kita ceritakan itu butuh proses yang pada akhirnya nanti dengan cerita itu harapannya akan ada keterkaitan emosi yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan
Dalam artian apakah kita akan meneruskan mendengarkan cerita orang ini atau kemudian kita skip, kita pindah dan atau dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kemudian kita memilih orang-orang yang kemudian mau mendengarkan cerita kita? Seperti aja selama ini Bapak Ibu yang ikut di kelas bimbingan dasar BMR atau apapun namanya itu. Di undangan pertama, di kenalan pertama, kita kenalan lewat WA. Pada ujung-ujungnya WA, walaupun eh, awalnya ada yang melalui TikTok, ada yang melalui Facebook, ada yang melalui WA grup dan atau lain sebagainya. Tetapi ujung-ujungnya mereka akan kita bawa ke kelas WA. Proses perkenalan, proses mengajak Bapak Ibu untuk masuk kelas bimbingan itu butuh ada keterkaitan emosi. Jika tidak ada keterkaitan emosi, bagaimana bisa orang yang awalnya tidak Bapak Ibu kenal? Kecuali mungkin itu memang temannya Bapak Ibu, teman kerja, teman sekolah, teman apa? Ada prakata awal. Semisal, lu ingat saya enggak? Saya teman lu SMA dulu di bla 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 bla. Itu ada kedekatan emosional dan sejarah yang akhirnya diajak ke BMR itu enak. Tapi kalau tidak ada sejarahnya sama sekali, tidak ada keterkaitan emosinya sama sekali, bagaimana mungkin mereka bisa diajak di kelas bimbingan, terus kemudian mereka mengikuti arahan Bapak Ibu melalui Japri untuk mengikuti serius mengikuti materi-materinya di sana. Apalagi sebagian besar kita tinggal memasukkan grup, suruh hanya terus memerintahkan, suruh mengikuti materi tanpa ada kedekatan emosional. Kita nggak berupaya mengenal siapa dia, apa pekerjaannya, berapa umurnya, ya kan? Maka storytelling ini perlu untuk bagaimana kemudian Bapak Ibu pahami alur proses dari seseorang yang bukan siapa-siapa, kemudian ada keterkaitan, ketertarikan, terus kemudian ada kepercayaan, dan inilah yang nantinya storytelling yang menjadi pembeda. Karena di era informasi ini yang sangat melimpah ini kita harus berbeda. Kita tidak lagi bisa kayak kemarin bikin flyer ini saya punya ada kelas bla 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 bla, ada kelas bla 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 bla. Terus kemudian ayo ikuti. Itu eh, masih sebagian masih kita pakai dan masih bisa, tetapi semakin kurang relevan, semakin kurang pas. Kita ke depan harus hadir berbeda, Bapak Ibu. Harus berbeda untuk kemudian bagaimana caranya kita mengajak mereka ikut di komunitas kita. Karena apa? Zaman terus berubah dan pengguna masa kini tidak lagi seperti satu dekade yang lalu, Bapak Ibu, tidak seperti yang lalu. Kalau masa lalu itu kita sebagai penerima informasi yang pasif. Kita tidak punya kekuatan yang menolak informasi, kita hanya menjadi penonton. Bapak Ibu, dulu informasi kita hanya kita dapatkan dari TV, hanya kita dapatkan dari buku dan lain sebagainya. Di TV kalau memang waktunya iklan, bisa nggak kita skip iklannya, mungkin dimatikan atau mungkin kita ke belakang, ya, ke toilet atau kita ambil makanan kalau iklan. Tetapi mau nggak mau kita nggak bisa untuk menolak kehadiran itu. Nah, sekarang kita bisa proaktif di era sekarang. Kita bisa scroll, bisa memilih. Di TikTok kita bisa memilih. Di Facebook kita bisa memilih. Di IG kita bisa memilih. Dimanapun kita bisa memilih. Memilih informasi-informasi yang sesuai dengan kita. Nah, sekarang kita bikin flyer, ajakan ke BMR, masukkan ke Facebook atau masukkan ke grup-grup, itu sulit orang menerima. Karena apa? Di sana sudah banyak sekali yang seperti itu. Tapi bahwasannya hari ini masih bisa dilakukan, iya masih bisa. Tetapi perlu ada perubahan-perubahan.
Artinya itu sesuatu hal yang sudah tidak menarik lagi. Ah, ini flyer kayak kemarin nih. Ini flyer undangan BMR ini. Lah, ini flyer ujung-ujungnya ngajak ngajak MB nih. Seperti itu. Ada mulai kita dengan tim dibaca yang sudah ribuan, informasi-informasi tentang flyer kita sudah nyampe di mana-mana. Sudah mulai menjenuhkan istilahnya. Kalau dulu kita iklan, iklan cetak, iklan TV, iklan di ruang atau di whiteboard atau apa kayak sekarang rame-rame pilkada, kita nggak bisa menolak. Tapi di era sekarang yang digital ini, kita bisa skip itu semua. Kita nggak bisa nggak nonton, kita bisa nggak lihat. Sampai kemudian kalau dulu dimanfaatkan sekali kalau kita lihat TV, kita sampai nggak bisa ngomong. Kalau kita ngomong air kemasan, mesti nyebutnya Aqua itu ya. Sampai ada orang merintah, tolong belikan air belikan Aqua, mereknya Minerale. Seperti itu kan? Itu hal-hal seperti itu. Kita sekarang harus berubah, Bapak Ibu. Mau tidak mau. Itulah perubahan masa lalu ke masa sekarang. Kalau dulu kita sebagai penerima informasi pasif, sehingga semuanya masuk dalam pikiran kita, masuk dalam alam bawah sadar kita. Sekarang di era digital kita bisa skip. Bagaimana kita menjadi orang yang hadir di medsos itu bukan bagian dari orang yang di skip itu. Itu yang perlu belajar. Agar bagaimana kita bikin flyer, agar bagaimana kita bikin undangan, agar bagaimana kita bikin cerita itu menarik. Seperti itu, Bapak Ibu, pentingnya better me storytelling. Ini salah satu contoh dari yang disampaikan oleh Kapten G, ya sudah dibimbing beberapa bulan lalu di Cina. Pengalaman seorang leader memanfaatkan cerita yang bagus untuk menarik, menggerakkan, dan mempengaruhi user. Ini pengalaman leader menjadi diri yang menjadi lebih baik, menjadi produk dari produk, dan bagikan cerita Anda secara aktif. Jadi, tetapi di sini tidak menonjolkan produk sama sekali, tetapi menonjolkan perubahan, menonjolkan kemanfaatan, menyajikan gaya hidup. Mungkin Bapak Ibu yang punya putra-putrinya Amit ada kendala kulit berjerawat dan lain sebagainya, perlu produk Snapskin. Yang pertama, jangan Snapskinnya yang ditampilkan. Tetapi kenapa harus pakai Snapskin? Apa sih kandungan Snapskin? Apa-apa aja sih yang membuat jerawat itu muncul? Kenapa bisa diatasi dengan produk-produk krim seperti apa sih? Baru di ending-endingnya nanti kita bercerita. Oh, produk yang mengandung untuk menghilangi jerawat yang mengandung bla 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 adalah ada di produk ini. Menyajikan gaya hidup, memiliki aspirasi menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi contoh terlebih dahulu agar orang lain mudah dipengaruhi. Karena kita menjalankannya, karena kitalah role modelnya. Jadi jadilah pembeda. Karena kita membangun bisnis ini bukan untuk mencari orang yang hanya memakai satu kali, dua kali. Tetapi kita ingin mengembangkan hubungan jangka panjang, menemukan teman seumur hidup sebagai mitra bisnis kita. Ya kan seperti itu. Agar kita bisa passive income. Nah, maka perlu semua IPO menjalani hidup yang baik, dengan tulus, jujur pada diri sendiri, dan bisa menjadi contoh untuk orang lain mau mengikuti Anda. Yang kedua, Bapak Ibu, membuat orang lain melihat Anda, menyukai Anda. Ini bahasanya saya pakai bahasa asli di sana ya. Membuat orang lain melihat Anda, menyukai Anda, bahkan ingin menjadi seperti Anda melalui storytelling marketing. Tentu saja banyak dari Anda atau Bapak Ibu semua bertanya-tanya. Saya tahu bahwa cerita yang bagus itu memikat, tetapi apa yang membuat sebuah cerita itu benar-benar bagus? Bagaimana bisa memulai menulis cerita yang
bagus. Nah, di bagian kedua inilah Bapak Ibu, kita akan belajar membahas tentang pemasaran, bagaimana caranya pemasaran bercerita, yang mana mungkin cerita ini bisa kita manfaatkan untuk IPO kita, atau mungkin pelanggan kita, sehingga Bapak Ibu mendapatkan sesuatu hal yang menarik. Selanjutnya Bapak Ibu, kita sampaikan apa yang seringkali menjadi kesulitan dari para IPO. Saya sudah banyak bercerita, tetapi tidak mendapatkan interaksi seperti yang saya harapkan. Nah, ya kan? Seringkali Bapak Ibu mengalami itu. Tadi sudah saya sampaikan di awal. Yang kedua, apalagi? Saya tidak punya inspirasi dan tidak sanggup untuk terus berbagi cerita. Saya tidak tahu cerita apa ya dan kepada siapa saya harus saya bagikan. Saya khawatir cerita saya tidak bisa menggerakkan orang untuk mengikuti saya. Kesulitan apa lagi yang seringkali didapatkan? Saya tidak tahu hubungan antara berbagi cerita dengan menjalankan bisnis MB. Konten apa yang cocok untuk pelanggan dan IPO baru saya? Apakah seperti ini Bapak Ibu? Problem apa lagi yang biasanya didapati oleh Bapak Ibu kalau ingin bercerita? Saya jago berbagi cerita secara verbal, tapi saya payah dalam berbagi cerita yang menarik secara visual dan secara tulisan semisal, secara narasi untuk mengikat agar mereka mau mengikuti apa yang sudah saya tulis. Ya, luar biasa. Banyak sekali malam hari ini yang punya problem yang sama dengan ini. Mudah-mudahan dengan kelas B termi storytelling ke depan ini bisa terpecahkan dan kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin handal untuk bercerita kepada orang lain dan orang lain akan mengikuti dan bergabung di bisnis kita. Yang terakhir yang seringkali dihadapi oleh Bapak Ibu, saya tidak tahu cara menduplikasi kemampuan storytelling saya ke grup dan memberdayakan mereka untuk menjadi storyteller yang dapat memberikan dampak yang lebih luas. Nah, kan? Seringkali kita sendiri bisa, seringkali kita sendiri mudah merekrut orang lain. Tapi bagaimana kita memberikan pengajaran kepada tim kita? Bagaimana kita memberi pengajaran kepada orang lain agar mereka juga pinter atau bisa membuat storytellingnya? Nah, maka oleh sebab itu Bapak Ibu, 4 kali pertemuan ke depan, maka mari kita satu persatu kita pecahkan problema itu. Kita nanti bareng-bareng. Saya nanti tidak sendirian. Ada para leader-leader, para SP above. Atau Bapak Ibu sudah mulai mencoba apa yang menjadi sarannya Dokter Sigit kemarin. Bikin jalan 1 kilo, 2 kilo, bikin cerita sudah diposting, tetapi tidak ada yang melihat sama sekali atau bahkan komen sama sekali. Apa yang salah? Oke, nanti ke depan kita bahas. Atau Bapak Ibu yang sedang mengikuti day, daily habit tracker yang dipandu oleh Pak Andi, sudah mulai kewalahan mendapatkan sumber nomor WA dan lain sebagainya. Ke depan kita selesaikan di sini. Dan saya bukan yang menyelesaikan, tapi mudah-mudahan dengan saya kupas persoalannya, nanti dibantu juga oleh tim-tim yang lain. Nanti ada leader-leader yang bergantian dengan saya untuk memberikan materi, nanti memberikan sesuatu insight, memberikan sesuatu input baru untuk Bapak Ibu semuanya. Ya. Storytelling marketing. Bagaimana memahami storytelling marketing? Ini tentang berbagi cerita autentik yang menceritakan gaya hidup bahagia, sehat, serta pertumbuhan yang berbeda dari waktu ke waktu sebagai seorang IPO. Maka ini akan bisa menggerakkan, bisa menginspirasi, dan juga bisa membangun kepercayaan orang lain untuk membangun resonansi emosional yang sama dengan kita. Sehingga ketika sudah terbangun ini,
maka mereka akan mudah kita mempengaruhi mereka untuk memulai perjalanannya di bisnis MB. Maka sangat penting menjadi produk dari produk, menjadi produk dari produk itu artinya Bapak Ibu pakai terus kemudian share. Berbagi cerita proses pakainya, berbagi cerita after before-nya, sebelum dan sesudah memakainya, dengan cara yang bagus, dengan tulisan yang menarik, maka ini menjadi sesuatu alat baru yang paling efektif untuk Bapak Ibu nanti bisa menggerakkan orang agar ikut join di bisnisnya Bapak Ibu. Nah, bagikan cerita yang otentik tentang gaya hidup yang sehat, tentang rasa bahagia berkumpul dengan orang, berkumpul dengan komunitas, berkumpul dengan orang-orang yang optimis, berkumpul dengan orang-orang yang positive thinking, maka kemudian itu bisa memberikan kita bagaimana menginspirasi, bagaimana kita membangun kepercayaan, bagaimana kita melakukan perjalanan-perjalanan MB bersama mereka. Ya. Bercitra adalah pendekatan pemasaran yang serbaguna, dapat diaplikasikan di berbagai skenario atau di berbagai cara untuk memperkuat hubungan Anda dengan para pelanggan Anda atau tim Anda. Skenarionya bisa berbagi, bisa dengan cara posting di media sosial, bisa dengan cara one to one to one, satu orang satu. Jadi ketika kita sudah Bapak Ibu sudah bisa memahami storytelling, terus kemudian sudah bisa mulai belajar menulis, pada akhirnya harapannya Bapak Ibu kalau ketemu orang, ketemu teman, ketemu siapa saja, itu enak cara ngomongnya dari person to person. Karena kita sudah mulai belajar paham bagaimana menyampaikan. Kita sudah ada ilmunya, skill with people. Itu belajar kita ngomongnya. Tetapi omongan yang menariknya di mana? Kita skill people itu bagaimana menggali orang, bagaimana kita belajar mengungkapkan diri kita, bagaimana kita menggali potensi orang lain. Tetapi bagaimana produk kita sajikan kepada orang lain. Selain itu bisa juga dilakukan di kegiatan komunitas, baik online atau offline. Kita nanti ke depan kita benahi itu BTH, itu BTH nanti diupayakan nanti bisa menjadi kayak BMR. Jadi kita pintu gerbang untuk mengajak itu ada dua, ada BMR, ada BTH. Itu yang basic ya, tapi nama-nama itu oleh para IBO above, SP above di kreatif menjadi nama-nama di masing grupnya dan dikreasi model-model itu nggak masalah. Tetapi prinsipnya bagaimana membangun sebuah community, bagaimana membangun sebuah cerita agar orang lain tertarik. Banyak cara bagaimana kita bisa membuat sebuah skenario. Kalau kita sudah paham pattern storytelling, kita bisa menyampaikan di mana saja. Bisa melalui tulisan, bisa melalui foto-foto, bisa melalui pidato kita. Maksudnya pidato kita mungkin Bapak Ibu yang punya aktivitas apapun, mungkin ada kepala sekolah, guru dan lain sebagainya, atau ada yang biasa jadi MC atau biasa di istilahnya di desa dituakan untuk biasa ngisi apa, itu bisa disisip-sisipkan kalau kita paham better storytelling agar orang lain kepo istilahnya ya, istilahnya sekarang kepo mempelajari apa yang kita sampaikan hari ini. Jadi better storytelling ini nanti tidak terbatas hanya di FB atau di IG atau apapun. Di banyak tempat, baik online maupun offline, Bapak Ibu. Yang perlu Bapak Ibu pahami, ada 5 prinsip dalam storytelling. 5 prinsip utama untuk membangun hubungan dengan pelanggan. Ini Bapak Ibu, nanti ke depan kita akan mengulang-ulang 5 storytelling ini. Ya. Yang pertama, storytelling dibikin secara nyata, otentik. Jadi nyata itu kita tidak membuat tidak fiktif. Kalaupun toh itu bukan cerita kita, tidak apa bukan cerita kita, tetapi mungkin cerita teman kita. Itu
cerita keluarga kita. Bikin itu sesuatu yang tidak hanya diimajinasi, tapi sesuatu hal yang nyata. Itu yang penting yang pertama. Yang kedua, user centric. Jadi jangan berbicara terkait kita menceritakan kondisi kita, cerita kita, tetapi tidak menceritakan kita. Menceritakan eh, bagaimana atau kepada siapa kita bercerita. Kalau kita bercerita kepada istilahnya orang yang kasarannya ekonominya, Mamet mohon maaf, belum berkecukupan, ya kita jangan ngomongin NFF. Jangan ngomong, saya sukses kemarin turun sekian-sekian karena produk NFF yang harganya sekian-sekian, dan sebagainya. Itu ya nggak pas, tapi kita berbicara sesuai apa yang menjadi user centricnya, menjadi kebutuhan mereka. Kalau mohon maaf, kalau Pak Rohmat dulu, misal awal-awal kita bicarakan terkait produknya dan lain sebagainya, ya mungkin beliau nggak join, tapi diberikan harapan suksesnya, bisa seperti ini, bisa seperti itu. Jadi kita kita menyajikan konten, kita menyajikan cerita sesuai dengan audien kita. Itu namanya user centric. Kita jadi tidak ngomong sendiri. Nah, yang selanjutnya positif. Konten yang Anda bagikan harus mencerminkan visi MW tentang gaya hidup sehat dan bahagia untuk menarik user yang berpikiran sama dan mewujudkan kehidupan yang lebih yang sama. Yang keempat, koneksi emosional, Bapak Ibu. Konten yang Anda bagikan harus membangkitkan rasa ingin tahu dari user atau dari calon atau dari orang yang melihat konten. Bisa menciptakan keterkaitan emosi. Gunakan elemen emosi dengan mahir untuk membangun hubungan lebih dalam dengan user. Seperti misalnya kisah tentang tantangan atau kisah tentang pertumbuhan pribadi, atau kalau kita kemarin melihat Bapak Ibu yang aktif di Get Healthy ya, Gwen itu kan bagaimana proses kehidupannya menjadikan beliaunya seseorang yang expert untuk berbicara tentang kesehatan pencernaan. Itu sangat menarik sekali, sangat luas sekali. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa memulai dulu yang kemudian semisal datang bulan tidak lancar dan lain sebagainya, terus kemudian aktif olahraga, terus kemudian minum apa suplemen, terus akhirnya bisa lancar, bisa dan lain sebagainya, bla 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 bla, terus kemudian ending-endingnya nanti bisa nyebut apa produknya, kalau sudah japri kita ngomong Pimrose, seperti itu. Seperti itu. Yang kelima, persisten. Membangun hubungan dan kepercayaan adalah proses jangka panjang. Kita perlu secara konsisten bagikan cerita, mereview, terus-menerus, membuat ringkasan, terus-terus lagi, meningkatkan keahlian lagi, membuat cerita lagi, bagikan lagi, mereview lagi, terus-menerus seperti itu Bapak Ibu. Tanpa lelah kita lakukan itu. Nah, berikut ada contoh kasus, atau ada contoh lah. Kalau contoh kasus biasanya Bapak Ibu salah dalam penafsiran. Ini ada cerita, nanti besok lusa nanti saya kirim filenya, nanti bisa dipelajari lebih detail. Mungkin di sini Bapak Ibu agak kurang kelihatan ya. Jadi jangan hanya berikan informasi tentang produk MB Bapak Ibu. Tapi pengalaman pribadi dalam memakai produk itu jauh lebih penting. Membawa kekuatan kita ke daya persuasi yang lebih ampuh. Jadi eh, kaitkan dengan mereka yang berjuang untuk mungkin dengan penurunan berat badan, atau mereka berjuang dengan menjadi lebih sehat atau sembuh dari rasa sakit atau apapun itu. Contoh berikutnya, ini ada kata-kata, percaya nggak? Saya cuci piring dengan sukarela hari ini. Ini seorang bapak-bapak biasanya nyuci-nyuci nggak. Biasanya saya membenci
sensasi sabun cuci piring dan membuat tangan saya kering, bau kain yang apek dan sensasi berminyak yang menjijikkan. Tapi coba tebak, apa yang mengubah pikiran saya? Sabun cuci piring baru, ini adalah produk yang luar biasa. Satu botol rasanya seperti memiliki 10 botol dan menghasilkan banyak busa yang bisa mengatasi minyak dengan sangat baik. Kombinasikan dengan sabut kelapa, tangan saya terasa segar, tidak kering lagi seperti dulu. Ini adalah penyelamat bagi orang seperti saya yang dulunya takut mencuci. Ditambah lagi melakukan lebih banyak pekerjaan rumah, mungkin bisa membantu saya menurunkan berat badan. Nah, cerita seperti itu Bapak Ibu. Cerita-cerita seperti itu simple tapi menarik. Menarik user dan menciptakan resonansi, menarik perhatian orang yang juga tidak suka mencuci, ya kan? Dan melakukan pekerjaan rumah. Banyak sekarang ibu-ibu muda itu yang tidak mau atau tidak mau melakukan ini karena mungkin sibuk di kantor atau mungkin sibuk bekerja atau dan lain sebagainya alasannya. Atau bahkan bapak-bapak juga. Nah, pekerjaan dapur itu kadang-kala membuat kita males. Jangankan orang lain, termasuk saya juga. Nah, tetapi di sini kita belajar insight-nya. Di situ kita memicu resonansi, rasa berminyak saat mencuci piring sungguh tidak nyaman. Nah, itu kan kita kayak tersetrum ya. Ya, itu kan di dalam hati kita kan, iya ya, minyak ya. Mungkin yang sudah terbiasa, mungkin karena sudah terbiasa tidak merasakan itu, tapi begitu ada kata-kata berminyak, ini rasa berminyak menjijikkan, itu kan kita juga akhirnya semakin sadar. Nah, insight yang berikutnya merangsang keingintahuan. Alat apa ya yang dia gunakan untuk membuat orang malas untuk membuat orang malas akhirnya mau mencuci piring. Dia kan di situ tadi kan tidak menyebutkan produk kan Bapak Ibu ya. Itu alat apa yang dia gunakan untuk membuat alat ya itu merangsang keingintahuan, memicu resonansi, ciptakan pengalaman mencuci. Nah, akhirnya kan di akhir-akhir ada kata-kata yang awalnya males, yang awalnya merasa jijik, yang awalnya membayangkan minyak, akhirnya dia melakukan dengan senang hati, sukarela melakukan pekerjaan rumah tangga, itu pesan yang ingin disampaikan. Terus kemudian call to action, mengajak mereka aksi, bagikan foto produk yang sedang digunakan, menarik user untuk bertanya tentang merek yang digunakan, akhirnya kan seperti itu. Oke, Bapak Ibu, berikutnya dengan pemikiran penjelasan tadi, dengan pemikiran user centric, usaha kita setengah. Dengan memikirkan kita dalam membuat konten memikirkan apa yang kemudian rata-rata diinginkan oleh peminat kita. Jadi kalau kita ngomong di grup apa yang kita mau ngomong? Kita mau ngomongin apa? Dengan kita berpikir itu kita usahanya setengah, tapi hasilnya nanti 2 kali lipat. Itu kata Kapten G. Bila diabaikan maka usaha akan 2 kali lipatnya, tapi hasil setengahnya. Jadi sesaat sebelum kita bercerita apa yang produk ingin kita ceritakan kepada orang lain, maka kemudian kalau kita sudah menyempatkan diri berpikir itu, maka setengah usaha kita sudah akan menghasilkan 2 kali lipatnya. Tetapi kalau kita asal tanpa memikirkan siapa user kita, maka kemudian kita banyak melakukan tapi hasilnya hanya setengahnya. Ya. Maka kemudian kalau ke depan Bapak Ibu mempelajari Facebooknya, mempelajari IG-nya, mempelajari lihat dulu followernya Bapak Ibu sekarang itu rata-rata umur berapa, rata-rata laki-laki apa perempuan, rata-rata aktivitasnya apa. Kalau Bapak Ibu sedang masuk di grup-grup WA, grup keluarga, grup teman, mereka apa aktivitasnya. Mungkin tanpa sadar, mungkin kalau alumni temannya SMA Bapak Ibu, mungkin rata-rata mereka penjual nasi goreng, penjual gorengan, atau penjual apa, penjual nasi, punya warung. Itu dominan, ya, walaupun tidak semua, tapi itu dominan. Maka kemudian mulailah bercitra yang kaitannya dengan mungkin dengan itu tadi, kayak
sabun cuci, dan lain sebagainya. Dengan ini membantu bagi teman-teman yang punya pekerjaan selalu kecapekan kalau ada pelanggan ramai, apalagi yang punya warung, warungnya yang belum pakai apa itu, belum pakai piring sekali pakai, tapi pakai piring lama itu akhirnya ya seneng sih warung ramai, tapi ini sangat melelahkan, bertumpuk-tumpuk piring harus dicuci lah. Maka kemudian Bapak Ibu bisa hadir di sana untuk membangun cerita yang menarik. Hmm. Menunjukkan ini contoh yang ketiga, Bapak Ibu, contoh menunjukkan gaya hidup sehat dan bahagia untuk memengaruhi dan menginspirasi sekitar. Nah, ini contoh yang pertama, di usia 3 bulan saya fokus pada pengembangan diri dan membina kehidupan jiwa dan batin saya. Mulai dari membaca hingga kebugaran, perawatan kulit, bersosialisasi, semuanya adalah bagian dari pengalaman kehidupan batin dan lain sebagainya, akhirnya membuat saya bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Nah, ini kasus yang kedua. Ketika Anda berinvestasi pada tubuh Anda akan mendapatkan imbalan 10 kali lipat. Bayangkan saja kulit halus, halus sutra yang seperti yang kita dambakan, tubuh bugar dan sehat yang kita idam-idamkan. Semua bermula dari seberapa besar Anda merawat tubuh Anda. Semakin besar cinta Anda kepada Anda curahkan, semakin besar pula imbalan yang Anda peroleh. Good morning. Nah, ini yang gambar yang kedua tentang makanan ya. Terus yang gambar yang ketiga tentang orang-orang berkomunitas. Klub kita adalah pusat energi dan kegembiraan yang tiada tara. Dari kegembiraan ini kemarin hingga acara sosial yang semarak dan olahraga yang mendebarkan, kita memiliki komunitas yang luar biasa. Di sini bertujuan untuk membuat Anda bahagia. Nah, ini yang kemarin di beberapa kopdar saya sampaikan Bapak Ibu ya. Mulailah berkomunitas. Berkomunitas di lingkungannya Bapak Ibu. Jangan hanya jadi follower. Jika selama ini Bapak Ibu ikut komunitas, mungkin ikut komunitas senam, komunitas arisan, atau komunitas lingkungan dan lain sebagainya, hanya menjadi follower, mulailah berkomunitas untuk menjadi sebuah tujuan. Jadi kalau selama ini hanya ikut-ikutan, nimbrung di belakang, diem aja, mulailah untuk punya kepentingan di komunitas itu. Dan kalaupun toh di grup, di lingkungan Bapak Ibu, di teman Bapak Ibu belum ada komunitas, mulailah membangun komunitas. Saya pernah bercerita kepada teman-teman di Kopdar, saya dulu membangun komunitas KPJ cikal bakalnya dari BTD sebelum saya kenal Dokter Sigit itu butuh sekitar 2 tahun, 1 tahun, 1 tahun lebih. Diawali dari kebiasaan ngopi sendiri, ngopi sendiri, ngopi sendiri, terus kemudian posting, akhirnya ada teman 1, 2, 3, kemudian ada sampai 10, terus kemudian kita mengadakan kopdar. Di kopdar itulah kemudian tercetus nama KPJ, Komunitas Petani Jember. Dari komunitas-komunitas itulah yang kemudian kita sering adakan kopdar-kopdar-kopdar. Dari kopdar itulah kemudian ketemu Dokter Sigit. Dari kopdar itu pula lah kemudian saya punya tim besar juga yang join. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Mulailah berkomunitas. Nanti di lain sesi kita akan bahas itu lebih dalam. Dari tiga foto yang saya sampaikan ini, maksud saya berulah dari menjadi pribadi yang lebih baik, berlanjut dengan mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Itu maksud saya di komunitas. Dia dengan penuh semangat menunjukkan kecintaannya pada kehidupan dan energinya, mulai dari sarapan bergizi, mulai dari aktivitas olahraga, mulai dari bersosial, kemudian dipotret, terus kemudian di-share. Itu yang menjadi luar biasa. Contoh keempat, ini terlalu kecil tidak saya bahas malam hari ini. Nanti di hari Selasa atau Rabu akan saya share di grup ya. Yang intinya seperti itu tadi. Apa yang Anda dapatkan dari pelatihan ini? Nah, tujuan berbagi cerita berdasarkan tahap hubungan dengan user. Yang pertama, user tidak mengenal Anda. Kemudian user mulai mengenal Anda. Mungkin karena
karena Bapak Ibu share tentang healthy, tentang wellness, tentang gaya hidup, tentang lain sebagainya. Terus kemudian user mulai mengetahui dengan jelas kebutuhan kesehatan mereka. Ketika Bapak Ibu share tentang arti kesehatan mereka akan meraba diri, yaitu yang pertama. Ketika mereka meraba diri, terus kemudian merasakan hal yang sama, oh iya ya, saya ternyata juga nggak pernah olahraga ya. Oh iya ya, ternyata saya sudah mulai tua ya, sudah mulai sering asam urat ya. Oh iya ya, saya mulai itu biasanya terpicu dari apa yang Bapak Ibu share di grup, Bapak Ibu share di medsos. Itu awalnya. Sehingga dari sanalah kemudian nanti ada interaksi lanjut. Ketika ada interaksi lebih lanjut, kemudian kita bisa ngomongin produk di akhir sesinya. Nah, penguasaan teknik dan prinsip storytelling dalam 5 pelajaran. Pelajaran yang pertama, storytelling marketing, memulai perjalanan storytelling marketing Anda. Yang pertama, bangun mindset tadi ya. Sudah tadi yang saya sampaikan tadi, selama ini dalam rangka untuk membangun mindset. Ini cerita yang bagus. Ternyata untuk bisa menarik orang agar mau melihat kita, tertarik dengan konten kita, tertarik dengan kita, itu tidak cukup hanya kita jalan, posting ada lingkaran, ada tanda jalan, terus kemudian tanpa ada kata-kata kita posting, tidak cukup seperti itu, tapi harus ada kata-kata yang menggubah, harus ada kata-kata yang menarik, ada kata-kata yang kemudian menyertainya agar mereka kemudian call to action kepada kita. Nanti perjalanan pelajaran kedua sampai keempatnya, Bapak Ibu, kita ingin menciptakan cerita yang bagus untuk user yang berbeda. Jadi nanti minggu depan kita belajar di pelajaran kedua, ketiga, keempat. Nanti itu tujuannya berbeda-beda topik. Ada mulai membuat bagaimana cara membuat cerita menarik, bagaimana cara membuat judul, bagaimana menentukan pembukaan, bagaimana struktur isi, bagaimana penutup, terus bagaimana mau publikasikannya. Itu butuh strategi juga dan tips-tips agar sukses. Bagaimana kita menjadi prospek melalui better storytelling nanti akan dibahas. Dan yang terakhir, nanti di pelajaran kelima, Bapak Ibu, itu kita belajar bekerja sama untuk membangun pustaka cerita, sehingga nanti semua peserta ini yang tercatat di saya sekitar 300 berapa, itu nanti kalau punya cerita masing-masing, kita punya 300 cerita, Bapak Ibu, kita punya 300 cerita, nanti kita saling kolaborasi, kita bikin kayak pustakanya, itu biasanya timnya Pak Sampurdi udah jalan itu, kita bisa pakai satu persatu, saling saling pakai gantian ya. Jadi kita punya banyak cerita nantinya yang tidak habis, hampir setahun nanti setiap hari kita cerita satu. Kalau 300 peserta hari ini semuanya bikin itu nanti akan ada. Oke Bapak Ibu, itu yang bisa kita dapatkan dari 5 pelajaran yang ada nantinya. Oke. Kuncinya di pelajaran kelima nanti Bapak Ibu, kita punya kumpulan banyak sekali cerita, dan cerita-cerita kita bisa untuk digunakan template atau bisa digunakan untuk orang lain, ceritanya sama, tulisannya mungkin mirip tapi foto-fotonya berbeda. Itu nantinya akan sangat membantu ke depan. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu malam hari ini para peserta BMS memutuskan serius untuk belajar dari pelajaran 1 sampai 5 nantinya. Apa yang Anda peroleh pada akhir pelatihan nanti? Yang pertama, Bapak Ibu akan memperoleh storytelling marketing, atau memahami konsep dan nilai storytelling marketing dan mempelajari cara menerapkannya ya. Yang kedua, yang Bapak Ibu bisa dapatkan, memahami kebutuhan user. Jadi kalau Bapak Ibu selama ini hanya bercerita tentang dirinya Bapak Ibu, kita mulai bisa belajar. Apalagi kalau nantinya kita punya pustaka sampai 300 cerita, nanti itu nanti luar biasa. Kita bisa memilah dan memilih sesuai kebutuhan pelanggan kita, sesuai kebutuhan tim kita. Dan yang dapat kita peroleh dari pelatihan ini yang selanjutnya adalah mengubah pengetahuan menjadi praktek. Jadi kita nantinya setelah malam hari ini ada praktek Bapak Ibu. Jadi tadi ada yang di grup, Pak kok berat ya? Ya, kalau ingin berubah
memang harus melakukan sesuatu hal yang berat. Berat itu hanya di awal. Nanti kalau sudah terbiasa nggak berat lagi. Kalau ingin hasilnya berubah, maka ilmunya dirubah, tindakannya harus dirubah, maka hasilnya berubah. Kalau masih tetap saja, ilmunya tetap tidak ditambah, prakteknya juga nggak ditambah, sikapnya juga nggak berubah, maka hasil akan tetap. Yang berubah apa? Yang berubah usia. Semakin hari semakin tua. Oke, yang keempat, berdayakan tim Anda. Nah, nanti ketika sudah ada hasil dari pelatihan ini, Bapak Ibu bisa memberikan pengajaran ini juga kepada timnya. Dan bisa menjadi pustaka-pustaka berikutnya. Jadi tidak cukup hanya 300, nanti bisa banyak sekali. Dan yang terakhir, kita akan punya pustaka yang kaya. Nanti di Telegram yang sudah dibangun oleh para leader itu, nanti PR-nya ke depan Bapak Ibu bisa bercerita tentang dirinya sendiri. Dari kumpulan cerita itu bisa menjadi sebuah kumpulan cerita yang luar biasa untuk kita. Nanti mungkin akan ada kebijakan dari para kaptennya, daripada ketuanya, daripada SPFBah pembimbingnya, nanti yang tidak mengumpulkan cerita, tidak membuat cerita, bisa bisa jadi tidak bisa mempunyai akses untuk mengambil cerita dari temannya, karena kita di sini sama-sama saling ya, sama-sama saling bekerja sama-sama saling membantu. Nanti kalau di tengah jalan ternyata hanya eh, belanja tapi tidak pernah belajar, tidak pernah menggarap mengerjakan PR, tidak pernah mau berubah, nanti mungkin ada kebijakan dari SPFBAF-nya akan dikeluarkan dari grup atau akan ada keluarkan dari apa, sehingga nanti apa yang menjadi yang menjadi kita sama rasa sama rata ya. Pustakanya sudah banyak, nanti mungkin oke, karena kamu kemarin tidak ikut hanya gitu-gitu aja, ya sudah, silahkan bikin cerita sendiri, jangan pakai ceritanya teman, mungkin seperti itu. Silahkan saya kembalikan pada leadernya masing-masing. Mengapa cerita yang bagus sangat bernilai untuk bisnis Anda, Bapak Ibu? Membagikan cerita yang bagus adalah cara yang ampuh dan efektif untuk memperkuat koneksi emosional, bangun hubungan, dan memberikan kesan yang mendalam di benak para user atau pelanggan atau IPO tim kita atau calon pelanggan kita. Contoh cerita dari seorang Agro leader menunjukkan bagaimana kita seringkali Bapak Ibu paham ya, di grup-grup kita seringkali kita cerita tentang kesuksesan, perubahan hidup dari Pak Romat, perubahan hidup dari Pak Yanto, perubahan hidup dari Pak Yai Sampurdi, perubahan hidup dari, dan banyak leader lagi yang tidak bisa saya berikan satu persatu yang malam hari ini ada di sini. Tapi disitulah kunci menariknya. Nah, itu sudah dibikinkan oleh ahlinya. Dulunya oleh Dokter Sigit, terus dibenahi oleh tim-timnya lah. Sekarang bagaimana membuat cerita, kalaupun toh itu kita belum sukses, tapi paling tidak kita bisa membuat cerita bagus terkait produk. Karena kalau produk semua kita pakai dong. Dan sudah ada perubahan dong, walaupun kemarin sehat-sehat bugar, tetapi sebelum minum daily dengan sesudah adalah ceritanya. Tetapi seringkali kita tidak bisa menulis, kita tidak bisa mengungkapkan. Kan seperti itu. Maka kemudian dengan kelas BMS ini, harapannya Bapak Ibu bisa menceritakan hal-hal yang kecil itu menjadi menarik. Menjadi sesuatu yang kayak tadi. Kita kayaknya melihat remeh sekali tentang mencuci piring. Tapi kenyataannya ketika ada beberapa orang yang mengambil inisiasi menulis itu dengan gaya yang baik, dengan gaya yang bagus, itu membuka mata mereka, membuka pikiran orang-orang di luar sana. Oh iya ya, ternyata selama ini itu tanpa sadar saya mencuci sih setiap hari, tapi rasanya sebenarnya kadang males, kadang terbesit, tapi kalah dengan karena saya kewajiban, kalah karena saya satu-satunya perempuan di rumah, atau mungkin kalah karena saya satu-satunya orang yang tidak bekerja di rumah. Akhirnya Mbak Una mau bertugas menjadi pencuci piring, itu bagian dari sesuatu hal yang harus dilakukan. Tetapi sebenarnya dalam benak saya kayaknya jijik juga ya, kayaknya nggak pernah memperhatikan. Akhirnya tanpa sadar habis itu membaca itu ke dapur, belum nyuci tapi ada bau, apa itu, ada bau serbetnya,
Kelihatan, oh iya ya ternyata bau karena selama ini kita ngedongkol aja, cucinya akhirnya nggak merasakan. Nah, hal-hal hal-hal kecil itulah Bapak Ibu yang perlu kita sampaikan untuk kemudian bisa menarik orang. Kita pakai deodoran, kita pakai produk-produk yang lain. Tapi bagaimana menyajikan itu menjadi sebuah cerita yang menarik dan kemudian orang itu menjadi perhatian, itu yang perlu kita banyak belajar. Nah, yang kedua, bagaimana membuat orang lain melihat Anda, menyukai Anda, dan bahkan ingin menjadi Anda melalui storytelling. Bagaimana cara menggunakan storytelling marketing, bagikan perjalanan hidup Anda menuju hidup yang lebih bahagia, sehat, dan bertumbuh. Terhubung dengan user, bangun kepercayaan, dan undang mereka untuk bergabung di Better Me Story Journey. Tujuannya untuk membuat mereka melihat Anda, menyukai Anda, bahkan ingin menjadi Anda. 5 prinsip storytelling nyata dan otentik, user centric, menunjukkan positivity, membangun koneksi emosional dan persisten. Kesimpulan selanjutnya, apa yang akan Anda dapatkan dari pelatihan ini adalah berbagi cerita dengan tujuan berbeda untuk setiap tahap hubungan dengan user kita. Untuk menarik perhatian user itu bagi kita banyak. User itu bisa diartikan calon atau calon prospek, bisa diartikan prospek, bisa diartikan pelanggan kita, bahkan bisa diartikan IBO yang sudah ada dalam tim kita. Ya, itu makna user di sini. Membangun kepercayaan, berbagi solusi, dan membantu pelanggan mengatasi masalah kesehatannya, masalah-masalah di kesehariannya, dan yang pada akhirnya menyajikan peluang bisnis MB menjadi solusi hidup mereka terkait finansialnya menjadi lebih baik. Berikutnya, lengkapi tim Anda dengan prinsip dan teknik storytelling marketing dalam 5 pelajaran dan dapat diakses oleh semua. Oke, ini akan nanti saya jelaskan lebih lanjut. Yang jelas, ini tahapan-tahapannya nanti malam hari ini kita pelajaran pertama, membuat perjalanan storytelling Anda. Nanti yang kedua, ketiga, keempat, di minggu-minggu berikutnya, kita per minggu akan belajar ini. Dan lesson 5, bagaimana kolaborasi dengan tim untuk membangun pustaka cerita bersama. Oke, yang terakhir ini Bapak Ibu, tugas. Dan tugas ini bisa Bapak Ibu kerjakan mungkin sebagai syarat untuk ikut Zoom malam minggu nanti. Nanti yang malam hari ini masih ada kendala tidak bisa ikut. Nanti mudah-mudahan 2-3 hari lagi sudah ada rekamannya. Nanti kita share untuk kemudian bisa mengerjakan bisnis ini. Ini tugas ini nanti sekarang saya bacakan, untuk yang fokus tugas ini nanti akan saya share di grup-grup. Tugasnya berikut Bapak Ibu. Penelitian menunjukkan bahwa kita dihadapkan pada 6.000 hingga 10.000 iklan setiap hari, ya. Penelitian ini ya, tanpa sadar Bapak Ibu, kalau yang biasa lihat WhatsApp, apalagi yang biasa lihat YouTube, TikTok dan lain sebagainya, itu atau bahkan Bapak Ibu jalan aja sekarang itu sudah dihadapkan dengan sekitar, kalau per hari itu bisa dihitung 6.000 sampai 10.000. Bapak Ibu sekarang jalan kemana aja sudah whiteboard, beli ini, whiteboard toko ini, whiteboard itu, yang semuanya menyajikan whiteboard tentang jualan-jualan, tentang iklan-iklan dengan berbagai gayanya, tentang iklan rumah, iklan apapun, ya kan? Belum lagi kalau Bapak Ibu sudah buka HP, nanti di HP itu banyak juga yang iklan kan. Dengan demikian menarik perhatian user menjadi sangat penting. Jadi penelitian menunjukkan bahwa kita dihadapan 6.000 sampai 6.000 iklan. Maka kemudian kita perlu untuk juga mengiklankan diri kita. Setelah pelajaran hari ini, luangkan waktu untuk merenungkan postingan, Bapak Ibu. Nah, setelah pelajaran yang saya sampaikan tadi, renungkan postingan yang Bapak Ibu lihat, iklan atau konten yang Bapak Ibu lihat dimanapun itu, baik lihat dari luaran sana, baik dari teman di grup, baik dari IBO yang lain, baik dari komersil atau apapun itu ya Bapak Ibu. Lalu tulis 3 konten yang menonjol. Berarti selama 1 minggu ini, bahkan dimulai dari ini itu, atau bahkan hari ini yang paling mudah itu lihat. Sehari ini kalau kita tutup mata itu apa sih yang
sehari ini tentang iklan itu yang menarik. Mungkin oh iya tadi saya lewat sana ada orang jual rumah murah. Oh iya saya tadi lewat sana ada promo tempat wisata baru. Tuh. Nah, kemudian tulis 3 konten, tulis temukan 3 konten dan tulis apa yang menarik dari iklan itu. Apa yang menarik perhatian Anda sehingga ada Anda ketika malam hari ini memejamkan mata kok ingat itu loh. Apa tadi karena dikasih selebarannya atau tadi karena membaca atau tadi karena dan lain sebagainya. Yang kedua, ingat kembali bagaimana Anda berbagi tentang kehidupan, tentang produk MB dan peluang bisnis berdasarkan 5 prinsip storytelling. Apa kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan? Jika selama ini Bapak Ibu sudah biasa berbagi walaupun tidak tertulis, itu mulailah ceritakan tentang kehidupan Anda berbisnis MB ini, tentang produknya, tentang peluang bisnisnya, dan dikaitkan dengan 5 prinsip storytelling tadi, apa kekuatan dan apa kekuatan Bapak Ibu dan apa yang perlu ditingkatkan. Yang ketiga, 3 tujuan pembelajaran apa yang ingin Anda capai melalui program pelatihan ini. Pengumpulannya silahkan tulis jawaban dan pemikiran Anda tentang 3 pertanyaan di atas. Tugasnya dikirim di grup Telegram masing-masing ya. Ini jangan berpatokan pada tulisan ini belum saya ganti. Tugasnya silahkan dikirim ke grup Telegram yang dibikin oleh pembimbing Anda di grup, yaitu SP Above. SP Above itu menyiapkan dan kalau sudah di grup itu nanti yang absensi itu kapten di grup kecil-kecilnya. Siapa timnya yang sudah mengerjakan, siapa yang belum, ya. Kapten dan wakilnya atau ketua dan wakilnya ngabsensi grupnya. Itu siapa itu yang sudah mengerjakan, siapa yang belum dioprak-oprak segera mengerjakan. Ya, monitoringnya nanti di grup Telegram. Di Telegram itu biar tidak numpuk-numpuk di grup WA dan biar ringan HP-nya Bapak Ibu, tugas-tugas itu nanti dikumpulkan di grup Telegram. Kalau sudah kirim di grup Telegram, nanti lapor di grup mini. Di grup kecil itu tugasnya sudah selesai dikerjakan, nanti dicentang biasanya sama ketuanya. Nanti nanti SP above-nya, pendampingnya itu kan mengumpulkan dari banyak grup mini-mini itu yang sudah selesai nanti dilaporkan di grup besar. Nanti saya pantau. Seperti itu Bapak Ibu. Tadi Better Storytelling Camp, ini camp itu tadi ada yang ini sama ada kemahnya ya. Ini masih otentik. Ini materi original dari sononya Bapak Ibu. Jadi saya nggak banyak merubah, hanya menerjemahkan dalam bentuk bahasa Indonesia. Itu pun dibantu oleh pihak MW, diterjemahkan oleh Mas Adit. Perjalanannya nanti pelajaran pertama membangun pondasi pola pola pikir tadi sudah dijelaskan arti penting bagaimana kita harus menjalankan memahami dan menguasai better storytelling. Yang kedua nanti kita belajar bagaimana menarik perhatian. Yang ketiga nanti belajar kita bagaimana membangun kepercayaan. Di pelajaran keempat bagaimana kita berbagi solusi produk. Dan yang keempat tahap keduanya berbagi peluang bisnis. Yang kelima, membangun pustaka cerita berbasis tim. Nanti kita harapannya ada 300-an storytelling yang Bapak Ibu buat itu sebagai pustaka kita untuk ke depan nanti Bapak Ibu bisa pakai untuk share di medsosnya, di grupnya atau dimanapun. Itu Bapak Ibu slide kita malam hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di grupnya ya. Silahkan ditanyakan di grupnya. Nanti grup itu akan mengumpulkan dan nanti grup dari kumpulan-kumpulan pertanyaan itu nanti akan dikompil di saya dan saya akan menjawabnya dalam bentuk video.
nanti untuk agar mempermudah dan juga nanti akan dibantu oleh para leader bagi pertanyaan bagi alumni BMS BMS tahap 1, BMS tahap 2, BMS tahap 1 ada saya, ada Pak Eko, ada Pak Sampurti, ada Pak Anton. Di BMS tahap kedua ada Pak Amdani, ada istri saya, ada siapa aja kemarin saya lupa. Itu nanti yang membantu menjawab problema teknis-teknis dari apa yang kita sampaikan malam hari ini. Oke, Bapak Ibu, malam hari ini cukup sekian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.